Shalom, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau beribadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah, kita mau bersukacita, mau bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujian hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami, Engkaulah yang layak disembah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati baik adik-adik di rumah yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang diberikan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan ini dalam pelayanan di gereja kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk uang persembahannya bisa ditaruh di amplop atau dikasih ke mama papa ya adik-adik. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, bawalah persembahan. Kita akan menyembah, mengagungkan Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau sikap sungguh-sungguh dalam penyembahan. Adik-adik angkat tangan kanannya karena kita mau mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Angkat tangan kanannya, kita angkat pujian sebab Kau layak terima pujian.
suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Adik-adik, kita menyembah Tuhan, kakak dalam menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Engkau Tuhan, yang layak menerima pujian. Segala hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar dan hebat seperti Engkau. Kau layak Tuhan menerima pujian kami, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Adik-adik, saat ini kita akan bisa kelas, kita akan mendengarkan cerita masing-masing per tiap kelasnya. Selamat mendengarkan cerita adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom, selamat siang adik-adik. Ya, hari ini kakak akan membawakan cerita, namun sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Tuhan, kami yang lagi dimuliakan dan disembah. Terpujilah namamu Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami dikumpulkan untuk mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah dalam beribadah, boleh fokus dalam mendengarkan cerita. Kami menolak segala kuasa jahat yang mengganggu kefokusan adik-adik supaya adik-adik boleh sungguh-sungguh mendengarkan ceritanya. Berkati papa mama yang mendampingi adik-adik di rumah, kiranya Tuhan berikan hikmat dan firman yang dibawakan ini boleh menjadi berkat adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, pasti adik-adik di rumah ada papa dan mama. Nah, papa dan mama di rumah pasti selalu mengasihi adik-adik, selalu menyayangi adik-adik dan melindungi adik-adik di rumah, jaga dan maupun melindungi adik-adik. Tapi tau gak adik-adik, ada juga loh yang sangat mengasihi dan sayang banget sama adik-adik dan juga selalu melindungi dan menjaga adik-adik. Kayak misalnya ketika adik-adik tidur, semuanya tidur terlelap, itu ada yang menjaga dan melindungi. Siapa adik-adik? Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada.
Nah, pada hari ini ada cerita seorang nabi yang diselamatkan Tuhan, dijaga Tuhan dari banjir adik-adik. Dan nabi ini membuat kapal yang sangat besar sekali. Nah, kita lihat yuk adik-adik, videonya sama-sama kita tonton. Kapalnya sebesar apa dan bagaimana Tuhan menjaga melindunginya. Yuk kita tonton videonya sama-sama. Jadi adik-adik, ada banyak orang yang hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Orang banyak ini selalu berbuat jahat dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, ada loh seorang nabi yang sangat mengasihi dan taat kepada Tuhan, yaitu namanya Nabi Nuh. Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan banjir besar karena Tuhan marah melihat banyak orang yang berbuat dosa. Tuhan akan menghukum mereka dengan menurunkan hujan dan Tuhan meminta Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nuh pun taat akan perintah Tuhan, dia pun akhirnya membuat kapal yang besar itu. Dia buat pintunya yang besar dan buat juga jendela yang besarnya. Terus orang-orang di sekitar Nuh ini tanya sama Nuh apa yang sedang Nuh buat. Nuh pun menjawab, Tuhan menyuruhku untuk membuat kapal karena akan turun hujan selama beberapa hari dan akan banjir. Tapi orang-orang sekitarnya malah ketawain dan tidak percaya kepada Nuh karena mereka lihat kalau langit ini pun cerah. Akhirnya kapal besar itu pun jadi. Dan Nuh pun beserta 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan para istrinya dan juga istrinya Nuh akan bersiap untuk menaiki kapal itu. Namun sebelum mereka masuk, Tuhan mengirimkan binatang-binatang, berbagai jenis binatang dan secara sepasang-sepasang. Nuh pun membuka pintu yang besar itu, lalu mempersilakan para jenis-jenis binatang itu berbaris untuk masuk ke dalam kapal itu. Lihat deh adik-adik, ada macan, ada harimau, ada burung, ada kuda, dan masih banyak lagi. Lalu setelah binatang-binatang sudah masuk, keluarga Nuh pun akhirnya masuk ke dalam kapal itu. Dan adik-adik, Tuhan pun menutup sendiri pintu batra itu. Lalu adik-adik, akhirnya apa? Hujan pun mulai turun selama berhari-hari. Lihat tuh adik-adik, sampai akhirnya terjadilah banjir. Banjir pun terus meninggi adik-adik. Airnya terus naik, terus meninggi, menutupi rumah-rumah, pohon-pohon, sampai gunung-gunung pun tertutup oleh air. Tuhan pun apa adik-adik? Melindungi Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang lain di dalam kapal besar itu. Lihat tuh adik-adik, Tuhan melindungi Nabi Nuh. Setelah 40 hari lamanya, akhirnya hujan pun berhenti. Dan Nuh pun melihat bahwa air sudah tidak menutupi daratan karena air sudah mulai surut. Dan Tuhan pun berkata agar Nuh dan seisi keluarganya dan seisi yang di dalam bahtera ini untuk turun, untuk keluar. Kemudian Tuhan membuka pintu bahtera itu, membuka kapal itu, pintu bahtera kapal itu, dan mereka semua pun turun dari kapal itu dan mereka sangat senang sekali mencium udara segar. Lihat, semua para binatang akhirnya turun adik-adik keluar. Lalu adik-adik, Nuh dan keluarganya ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Lihat, semua para keluarganya dan Nuh pun berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menjaga dan melindungi. Tuhan pun memberkati mereka dan berjanji selama bumi masih ada, Tuhan tidak akan mengirimkan banjir besar lagi. Tuhan pun mengirimkan pelangi sebagai tanda yang mengingatkan akan janji Tuhan. Jadi adik kita udah nonton kan videonya, seperti Tuhan melindungi Nuh, Nabi Nuh dan keluarganya dari bahaya bencana. Nah, Tuhan juga melindungi adik-adik. Seperti apa adik-adik? Saat adik-adik di rumah, misalnya papa mama lagi pergi atau papa mama kerja, pasti Tuhan apa? Tuhan jaga, Tuhan lindungi adik-adik. Adik-adik tidak dibiarkan sendiri. Terus adik-adik tidur,
pada saat malam hari. Pasti apa? Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan juga seperti saat ini adik-adik, di luar sana banyak virus. Tuhan apa? Tuhan melindungi dan menjaga adik-adik maupun keluarga adik-adik dengan diberikan apa? Kesehatan. Nah, Tuhan melindungi kita dimanapun dan kapanpun, pasti Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, kalau kita sudah dilindungi Tuhan, kita harus apa adik-adik? Bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kalau Tuhan sudah boleh melindungi kita dari segala bahaya maupun juga dari segala penyakit sampai kita saat ini boleh sehat. Ya adik-adik, itu cerita kakak pada hari ini. Untuk ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya, itu aja untuk cerita hari ini dan untuk ayat hafalannya. Kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik boleh lepas tangan, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau Tuhan, kami yang lagi disembah dan dimuliakan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati adik-adik, sampai adik-adik juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kepadamu, untuk firman Tuhan ini boleh menjadi berkat adik-adik dan juga adik-adik boleh dilindungi Tuhan oleh-Mu. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik di rumah. Tuhan jaga dan lindungi. Kiranya Tuhan boleh anugerahkan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit maupun virus yang ada. Kami mohon Tuhan ketika adik-adik sendiri ataupun adik-adik sedang kesusahan, kiranya Tuhan mereka juga boleh berdoa dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan boleh menjaga dan melindungi. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk papa mama, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang ada. Tuhan berkati aktivitas adik-adik selama seminggu ke depan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan tolong dan menjaga. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah!